Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainah ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan-kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Penelitian yang telah dilakukan oleh ilmuwan rupanya sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Dalam buku The Physics of Clouds karya B.J. Manson, misalnya, telah membahas detil yang sama tapi melalui penjelasan proses fisika untuk menggambarkan pembentukan awan dan hujan. Dari yang ditulis oleh Manson, dia menjelaskan proses dasar pembentukan awan, termasuk kondensasi uap air di atmosfer, pembentukan inti kondensasi awan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tetesan awan. Selain itu, Manson juga membahas teori-teori pembentukan hujan, termasuk proses Bergeron van de Zee yang melibatkan interaksi antara tetesan air dan kristal es dalam awan, serta proses koalesensi dalam awan hangat. Buku karya Manson ini termasuk buku klasik yang sangat teknis dan memang ditujukan untuk pembaca dengan latar belakang fisika dan matematika, serta pemahaman dasar tentang meteorologi. Dalam beberapa butir terakhir ayat 43 dari surat An-Nur, manusia ditegaskan kalau Allah berkuasa atas turunnya hujan kepada siapapun yang dia kehendaki atau tidak. Hujan merupakan rahmat dan berkah dari Allah yang berfirman dalam surah An-Nahl ayat 10. Walladzi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan yang dengannya kamu mengembalakan ternakmu. Berkaitan dengan hujan dan air, Al-Quran pun menjelaskan kepada manusia tentang siklus air dalam surat Az-Zumar ayat 21 yang berbunyi, Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an مختلفا ألوانه ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.
Meski tidak begitu detail, ini menjadi permulaan kita untuk memahami tentang siklus air, yang merupakan siklus penguapan yang mengontrol sistem distribusi air di bumi. Dalam siklus ini, perjalanan air digambarkan dimulai ketika molekul air berpindah dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi, dalam beberapa kasus ke bawah permukaan. Siklus raksasa ini, yang ditenagai oleh energi matahari, baru ditemukan oleh para peneliti modern sekitar 100 tahun yang lalu. Namun, lagi-lagi Al-Quran menjelaskannya secara ilmiah, segala fakta terkait siklus air dan turunnya hujan. Surat Az-Zumar ayat 21 pun menjelaskan bahwa Allah menurunkan air hujan yang turun dari langit menembus bumi dan muncul sebagai mata air yang menghasilkan berbagai tanaman berwarna-warni yang lama-kelamaan menguning. Tumbuhan kering ini akan menjadi bagian kering dan rusak yang dapat berubah menjadi minyak dalam waktu ratusan tahun yang tentunya akan menjadi manfaat lain bagi kehidupan manusia. Tidak hanya Az-Zumar yang berisi penggambaran dan penjelasan tentang siklus air, beberapa ayat di dalam Al-Quran pun menjelaskan secara gamblang tentang perjalanan air dalam siklus air yang kini telah dibuktikan kebenarannya melalui penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti modern saat ini. Seperti surat An-Naml ayat 13-16 yang bunyinya, وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang. Ayat ini menjelaskan bagaimana matahari yang menjadikan pelita bersinar dengan panas luar biasa sebagai penggerak siklus air karena fungsinya dapat menyebarkan panas dan cahaya yang diperlukan untuk menguapkan air dalam siklus air serta menjelaskan bentuk angin. Selanjutnya dalam surat Al-Hijr ayat 22 pun dijelaskan penggerak siklus air yang kedua, yaitu angin. وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. Peranan angin di sini dinilai penting karena tanpa angin yang berperan dalam meningkatkan laju perubahan air cair menjadi uap air di udara, maka siklus air tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang sama, kalau setelah menguap, air akan mengembun dalam bentuk awan yang kemudian dibuahi oleh angin yang mengakibatkan turunnya hujan dari langit yang dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia di bumi. Al-Hijr ayat 22 pun menjelaskan kalau sebenarnya hanya Allah yang berkuasa menyimpan air. Setiap air yang jatuh saat hujan akan tersimpan lama di dalam tanah. Namun dengan karunia Allah, air yang tersimpan di dalam tanah tidak akan rusak meskipun disimpan ratusan tahun. Sementara kita, jika menyimpan air selama beberapa hari pun akan bisa rusak karena sebenarnya bukan pemiliknya. Dalam ayat 22 di surat Al-Hijr, Allah telah menjelaskan bahwa setelah menguap, air akan mengembun dalam bentuk awan yang kemudian dibuahi oleh angin yang mengakibatkan turunnya hujan dari langit yang dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia di muka bumi.